Shalom bagi kita semua, damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih daripada anaknya Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian. Perenungan firman Tuhan pada saat ini kita ambil dalam Kolose 4 ayat 2-4. Bertekunlah dalam doa dan dalam pada itu berjaga-jagalah sambil mengucap syukur. Berdoa jugalah untuk kami supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjara. Dengan demikian aku dapat menyatakannya sebagaimana seharusnya. Pribadi yang efektif adalah pribadi yang gigih dalam berjuang dan hidup dalam sikap rendah hati. Kombinasi dari kedua sifat ini dalam diri seseorang merupakan hal yang cukup langka. Orang yang gigih cenderung memiliki kemauan diri yang kuat, sehingga pada umumnya yang bersangkutan kurang rendah hati. Sebaliknya, tak jarang orang yang rendah hati tapi kurang memiliki tekad yang kuat sehingga kurang gigih dalam berjuang. Namun bila kedua sifat tersebut terdapat secara bersamaan dalam diri seseorang, maka yang bersangkutan akan menjadi pribadi yang efektif. Ia gigih berjuang sehingga ia tidak mudah patah semangat, dan rendah hati sehingga ia tidak mudah terpeleset karena sikap kurang mawas diri. Kombinasi dari kedua sifat yang luhur tersebut dapat kita lihat di dalam diri Rasul Paulus. Hal itulah yang diutarakan dicatat di dalam Kolose 4. Walaupun ia sedang berada di dalam penjara oleh karena pemberitaan Injil, namun Rasul Paulus dengan gigih tetap bertekad untuk berbicara tentang Kristus sebagaimana seharusnya. Di saat yang bersamaan, dengan rendah hati ia meminta kepada jemaat di Kolose agar berdoa untuk dirinya. Dengan demikian, ia mengutarakan betapa dirinya bergantung kepada dukungan jemaat agar dapat memenuhi panggilan Tuhan bagi dirinya. Sikap gigih dalam berjuang dan rendah hati inilah yang mengakibatkan hidup Rasul Paulus sangat efektif. Pertanyaan untuk direnungkan, di antara gigih dan rendah hati, sikap manakah yang masih perlu Anda kembangkan dalam hidup Anda? Mengapa begitu? Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau telah memberi teladan kepadaku tentang sikap gigih dan rendah hati. Dengan gigih Engkau telah memanggil diriku untuk kembali kepadamu. Dengan penuh kesabaran Engkau menantikan diriku untuk menyadari akan keberdosaanku dan datang kepadamu di dalam pertobatan. Di dalam kerendahan hati Engkau rela datang ke dunia, menjadi sama dengan manusia untuk menebus diriku dari dosa dan hukuman dosa. Tolonglah aku agar dapat hidup seperti teladan-Mu di dalam hidupku. Terima kasih sepanjang malam hari ini atas pemeliharaan Tuhan dalam kehidupanku, sehingga aku bangun dengan tubuh yang sehat dan kekuatan daripada-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk hari yang baru yang Engkau berikan kepadaku pada hari ini. Tolonglah aku agar dapat mengisi hari ini dengan kehidupan yang efektif dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh penyertaan Roh Kudus-Mu, aku akan dapat menghadapi setiap rintangan tanpa putus asa. Dengan tuntunan firman-Mu aku dapat membedakan jalan yang benar dari yang salah, sehingga aku tak perlu terperosok ke dalam pencobaan yang akan meruntuhkan kehidupanku. Kepadamu aku berharap, dan di dalam nama Tuhan Yesus aku telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bila saudara-saudari ingin mendapatkan dukungan doa secara pribadi, silakan meninggalkan pesan di bawah kolom komentar ini. Saya akan mengambil waktu untuk berdoa secara khusus bagi Anda. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.